Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anakku kelas 9A dan 9B. Pada pagi ini kita bisa bertatap muka walaupun secara online ya, secara daring. Sebelum kita memulai pembelajaran seni budaya pada hari ini, maka alangkah baiknya kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita lakukan pada hari ini bisa bermanfaat dan selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Baik anak-anak, apa kabar semuanya? Baik, Pak. Baik. Sehat ya? Alhamdulillah, saudara. Alhamdulillah. Ya. Oke, anak-anak, sebelumnya saya mohon maaf ya untuk pertemuan yang pertama saya belum bisa menyapa langsung di Zoom ini karena pertemuan pertama kemarin ada kendala di jaringan ya. Jadi sepertinya kemarin tidak hanya di SMP 4, tidak hanya di Surabaya, tapi seluruh Indonesia ya hari Jumat itu yang jam 9 itu. Jadi down ya, koneksi di IndiHome down. Jadi tidak bisa menyelenggarakan di Zoom ini karena kalau saya paksa pakai kuotanya tidak kuat ya kalau untuk jadi host gini. Jadi kemarin saya sudah melalui WA ya sudah menyampaikan tentang materi ya, tentang cuplikan lah ya sedikit dari materi yang akan kita pelajari ke depan ini. Sudah dikerjakan semua ya tugasnya minggu yang lalu? Sudah, Ya. Pak. Oke. Ada yang belum yang hadir di Zoom ini? Pak, boleh bertanya, Pak? Ya, silakan. Saya mau tanya tugasnya itu yang mana ya, Pak ya? Saya merasa kayak sudah ngerjakan tapi lupa yang mana, Pak. Kamu 9 apa? 9? Vicky 9B. 9B. Vicky 9B. Vicky 9B. Vicky sudah ya, kamu ngerjakan tanggal 17 jam 10.14. Ya, sudah Vicky. Baik, makasih, Pak. Ya, ada yang lain mungkin? Kerjakan semua ya. Baik, ya, saya cek ini. Kalau tidak ada yang menjawab, saya cek. 9A. Oke, kamu lihat semua ya, sama-sama ya. 9A. Sudah bisa melihat share screen-nya? Bisa dilihat? Halo, anak-anak? Bisa ya, dilihat ya? Bisa, Pak. Ya, tidak apa-apa, audionya dinyalakan aja, tidak apa-apa. Kita tidak satu arah ya, jadi kita nanti bisa interaktif ya. Dinyalakan aja, tidak apa-apa. Tapi kalau yang di sekitarmu berisik itu di mute aja. Oke, ini 9A. Saya jumlah itu yang mengumpulkan ada 35. Nah, sedangkan di sini 9A itu jumlah anaknya ada 43, betul ya? Betul? 9A ada 43 anak? 42. Oh ya, 42 ya, ada yang mutasi 1 ya. Berarti ada 7 ya. Ada 7 anak yang belum mengumpulkan. Nah, ini padahal ini numpuk-numpuk ini. Nafira ini nyampe 3 kali ya. Terus tadi ada lagi yang ngirim 2 kali itu ada. Ini adik Diva. Nah, berarti masih ada banyak yang belum. Nah, itu 9A, mohon tugas yang berikutnya jangan terulang kembali. Ya. Kalau ada tugas, segera dilaksanakan, ya, segera dikerjakan, jangan ditunda-tunda. Ini sudah bagus, ini saya lihat tanggalnya di sini 17 semua. Ya, jadi 17 kalian sudah langsung kerjakan. Nah, jadi kalau ini ada yang 21 ini, siapa ini? 9A, Faid Nadine. Ya.
ini mungkin masih sibuk, jadi diundur ya ngerjakannya. Oke. Selanjutnya 9B. 9B yang mengerjakan totalnya ada 33 anak. Nah, 9B. Dari 43, betul. 9B 43 anak. 42, Pak. 42. Oke, berarti ada 9 yang belum mengumpulkan tugas di pertemuan pertama kemarin. Oke, ya jadi ini mohon dijadikan pembelajaran ya, ketika ada tugas jangan ditunda-tunda, nanti kamu lupa ya, seperti fikih tadi tugasnya yang mana malah lupa padahal dia sudah mengerjakan. Ya. Di 9B ini rajin-rajin semua ya, tanggal 17, 17, 18. Nah, ini ada 18 ini Aprilia Intan, ya, ada Muhammad Rafi, ya. Oke, baik, saya tahu ya, ini sudah saya rekap, yang belum siapa, yang sudah siapa ya. Jadi saya tidak menyebutkan siapa yang belum. Nanti dijadikan evaluasi bahan pembelajaran untuk kedepannya, tolong yang tertib ya, yang disiplin dalam mengerjakan tugas. Oke, anak-anak, sebelum saya lanjutkan ke materinya seni lukis ya, mungkin nanti sekilas akan saya sampaikan nanti tentang kaitannya dengan tugas. Jadi di seni lukis ini nanti kalian akan membuat satu karya lukis ya, sesuai dengan materi yang di buku. Satu karya lukis bebas ya, mau melukis apa, gaya lukisannya apa, tekniknya apa, bebas ya, tapi nanti tetap sesuai topiknya, sesuai dengan materinya. Nah, sebelum masuk ke materi, apakah ada yang pernah melukis? Coba saya tanya dulu. Ada? Pernah, Pak. Siapa? Vicky. Melukis kapan itu? Waktu SMP? Audinya dinyalakan? SD. Waktu SD, Pak. Ya, itu kamu melukis pakai teknik apa? Maksudnya teknik itu seperti apa, Pak? Kurang tahu, Pak. Jadi di dalam melukis itu kan biasanya ada yang kalau kita melihat karya itu ada yang tebel, ya toh, warnanya tebel, ada yang warnanya tipis, ada yang berbagai macam, ya. Jadi karya-karya lukisan itu banyak, ya. Yang sering kita lihat itu biasanya kaitannya dengan tekstur. Nah, itu nanti kaitannya dengan itu kira-kira kamu pakai apa? Bahannya kemarin yang dipakai apa? Bahannya kemarin tuh terakhir kali itu kanvas, Pak, pakai kanvas. Terus untuk pewarnanya? Pewarnanya apa itu ya, tipis-tipis gitu. Nah ya apa? Cat apa? Pakai jenis cat apa? Cat apa itu? Akrilik kayaknya sih. Oh, cat akrilik seperti cat air ya? Cat akrilik gitu. Masih dicampur sama air? Iya. Oke, ya berarti itu tekniknya yang dipakai nanti akuarel ya. Itu di buku ada. Ya, ada teknik akuarel, ada teknik plakat, ya, transparan, ada teknik yang tebal dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Vicky. Yang lain, ada lagi yang pernah melukis? Limanda, kok angkat tangan? Pernah melukis? Pernah. Apa? Melukis apa? Objeknya apa yang dilukis? Kartun sih, tapi yang jadi objeknya itu orang, dijadiin kartun. Oh, orang dijadikan kartun. Oke. Itu kelas berapa, Limanda? Kelas 8, Pak. Kelas 8. Di kanvas ya? Iya. Oke. Baik, terima kasih ya Limanda dan Vicky. Nah, anak-anak itulah sekilas ya. Jadi kaitannya yang pernah melukis, jadi bahan-bahannya seperti itu nanti. Ya, jadi kalian harus sudah bisa membedakan antara kegiatan menggambar dan melukis. Ya, seperti di video yang pertemuan pertama kemarin. Itu kan tak kasihkan 2 contoh video. Ya, masih ingat ya? Yang video pertama itu tentang apa? Tentang Halo? Video pertama tentang
menggambar. Menggambar. Ya, yang kedua videonya tentang melukis. Melukis. Melukis pantai. Melukis pantai. Nah, ini nanti kalian harus memahami dulu seperti tadi Vicky tak tanya, Limanda tak tanya. Itu nanti apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu karyakan, kamu harus paham. Ini lukisan tadi misalnya dibilang orang tapi dibuat kartun misalnya. Nah, itu lukisan apa? Harus bisa menjawab. Ya, misalnya Vicky tadi, saya melukis pakai teknik A, Pak. Nah, itu harus bisa menjawab. Harus bisa istilahnya seperti mempresentasikan. Ya, beda nanti dengan menggambar. Ya, ketika menggambar kamu menggambar model, menggambar flora, menggambar fauna, udah. Objeknya hanya di situ aja. Tapi nanti kalau melukis itu sangat luas. Ya, makanya kemarin kalian tak suruh istilahnya mengapresiasi ya antara dua kegiatan seni rupa antara menggambar dan melukis. Jadi jangan sampai nanti ketika kalian sudah masuk melukis tapi karyanya masih menggambar. Nah, itu nanti salah ini ya, salah konteks. Ya, jadi kalau sudah melukis, tolong dicari objek yang benar ya, terus bahan-bahannya yang benar, medianya yang benar. Ya, kemudian harus bisa presentasikan. Nah, kalau ditanya tidak bingung, ini melukis apa? Ya ini Pak melukis laut, tidak ada namanya melukis laut. Ya objeknya laut, memang betul objek laut. Tapi yang namanya lukisan itu nanti ada jenis-jenisnya, ada gayanya, ada teknik-tekniknya. Itu ya bisa dipahami ya. Baik, sekarang kita langsung masuk ke materi ya. Materi seni lukis. Bisa dilihat? Halo? PowerPoint-nya sudah dilihat? Sudah, Pak. Oke. Kalau sudah, kita mulai ya. Seni lukis. Nah, sekarang kita masuk ke bab seni lukis atau topik melukis. Saya lanjutkan. Nah, apa saja yang dipelajari anak? Ini alur pembelajarannya. Yang pertama, mendefinisikan pengertian lukisan dan gaya lukisan. Apa itu lukisan? Apa itu melukis? Ya, gaya lukisan itu seperti apa? Gaya lukisan itu bisa juga nanti disebut dengan aliran lukisan. Nah, ini nanti harus paham. Ya, misalnya Limanda tadi melukis orang, nah itu apa gayanya? Ya, alirannya apa? Terus kemudian tema, kemudian alat dan bahan media lukis. Yang terakhir kemudian berkarya, ini praktek. Ya, jadi 4 ini nanti di alur pembelajarannya, jadi ini berproses kita, ya tidak langsung moro-moro jadi karya lukisan. Nah, itu berarti tidak ada step-stepnya, ada prosesnya. Jadi ada prosesnya di sini. Kalian paham dulu apa itu lukis, ya gaya lukisan itu seperti apa, temanya bagaimana, alat dan bahannya apa, dan media. Oke, jadi di sini yang pertama kita masuk yang pertama pengertian lukisan. Ya. Oke, video tidak usah. Ini video sudah yang lalu. Nah, coba 9A, 9B, ada yang tahu apakah pengertian dari seni lukis itu? Yuk, silakan. Ada yang tahu? Ada yang bisa menjawab? Yuk. Tadi kan sudah diungkapkan ya bahwa melukis itu pakai ini, kalau menggambar itu pakai ini. Nah, sekarang kira-kira menurut kalian apa pengertian dari seni lukis itu? Ayo. Nah, ini nggak dibaca ini bukunya. Ya, bukunya belum dibaca ya. Sudah punya bukunya belum? Sudah download belum? Halo? Oh, malah dicoret-coret. Ditanya nggak jawab malah nyoret-nyoret. Ayo, siapa? Yuk. Seni lukis. Apa tahu lukis itu?
Seni lukis itu kira-kira termasuk karya berapa dimensi? Gampang. 2, Pak. 2 dimensi. Ya, kira-kira dalam melukis 2 dimensi itu untuk apa ini? Dengan menggambar, ya, itu lebih sulit menggambar atau lebih sulit melukis? Melukis, Pak. Melukis, Lebih Pak. sulit melukis. Berarti berbeda kan dengan menggambar, berbeda kan? Ya. Iya, Pak. Ya. Oke. Meskipun sama 2 dimensi, tapi ini lebih tingkat kesulitannya lebih sulit. Nah, jadi bisa juga diartikan bahwa melukis ini pengembangan dari menggambar. Iya, karya seni rupa 2 dimensi ya yang merupakan pengembangan dari menggambar. Boleh. Ya, kalimat seperti itu boleh. Ya. Jadi kalian bisa nanti memperdalam lagi ya bahasanya, materinya di paket kalian. Oke, lanjut. Nah, ini pengertiannya. Ya. Seni lukis, melukis ya, ini kegiatan ya. Kalau keseniannya tadi itu seni lukis. Ya, kegiatannya ini melukis. Kegiatan mengolah media 2 dimensi ya atau permukaan datar dari objek 3 dimensi untuk mendapatkan kesan tertentu dengan melibatkan ekspresi, emosi, gagasan, bentuk, cara. Nah, jadi di sini jelas sekali yaitu sebuah kegiatan yang mengolah media 2 dimensi. Baik itu nanti kalau menggambar di kertas, kalau melukis di kanvas itu 2 dimensi ya, dari objek 3 dimensi. Kamu menangkap contohnya itu dari 3 dimensi ya. Entah itu nanti laut, entah itu pohon, ya, orang, bangunan dan lain sebagainya. Ya, dengan melibatkan ekspresi, emosi dan gagasan. Ya, jadi ada idenya ya, jadi tidak spontan gitu, tidak ya, ada ekspresinya. Ya, jadi benar-benar di konsep. Ya, saya mau melukis ini, idenya dari mana? Ya, nanti tekniknya apa, catnya apa. Nah, itu benar-benar dipikirkan betul dalam karya seni lukis. Oke, lanjut ya. Nah, ini yang berikutnya. Tadi definisi, sekarang aliran gaya lukisan. Nah, gaya dan aliran lukisan itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama representatif, yang kedua deformatif, yang ketiga non-representatif. Kemudian di dalam gaya representatif itu ada namanya aliran naturalisme, ada aliran realisme, yang ketiga ada romantisme. Terus yang kedua deformatif, gaya deformatif itu yang pertama ada aliran ekspres, ada aliran impres, surrealisme, dan kubisme. Yang ketiga non-representatif. Jadi anak-anak nanti dalam prakteknya kalian silakan pilih dari 1 atau 2 ini aja, ya, representatif atau deformatif. Nah, apa itu representatif, apa itu deformatif, akan saya jelaskan di slide berikutnya. Oke, tolong diperhatikan ya. Kalau nanti tidak memperhatikan, bingung nanti ini, ya. Jadi kalau dalam gaya-gaya lukisan ini karena banyak sekali alirannya, jadi nanti kalian mungkin bisa memahaminya melalui contoh-contoh ya. Kalau nanti dari penjelasan saya mungkin agak dipahaminya agak susah ya, kemungkinan ya. Jadi ini yang pertama. Aliran yang pertama, representatif. Apa itu representatif? Representatif adalah perwujudan gaya seni rupa yang menggunakan keadaan nyata. Oke, dari sini sudah jelas. Representatif itu adalah kalian kalau misalnya berkarya seni lukis, kok objeknya itu nyata, berarti masuk ke gaya representatif. Dan itu, ya, kamu garis bawahi itu yang nyata, keadaan nyata. Misalnya tadi contoh kamu menggambar pemandangan laut, ya, sawah, ya, atau bangunan, ya, gedung, atau binatang dan lain-lain sebagainya, itu nanti masuk ke representatif nyata, ya, itu dijumpai pada di kehidupan. Oke, masih ingat representatif tadi ada berapa aliran? 3. Ada 3. Yang pertama apa?
Aliran apa tadi? Ada romantisisme. Ada romantis, ada Naturalisme. naturalis, ada Realisme. realisme. Pinter. Oke, paham berarti ya. Oke. Ah. Sekarang saya masuk ke yang aliran pertama, natural. Nah, ini penting anak-anak ya. Jadi nanti kalau kalian memahami ini, prakteknya pasti sesuai nanti ya. Tidak salah alamat ya. Misalnya nanti menggambar melukis, akhirnya karyanya menggambar. Jadi tidak sampai ke sana. Oke, sekarang natural. Ya, kita fokus ke representatif. Natural itu apa? Yaitu aliran seni lukis yang penggambarannya alami. Nah, sesuai dengan keadaan alam. Sesuai dengan ini, ya. Kata natural. Natural itu apa? Natural itu apa? Alam. Alami. Alami. Ya, alami, berkaitan dengan alam. Ya, pemandangan. Nah, itu nanti masuk ke kategori natural. Nah, bagi nanti yang senang-senang mengkaryakan objek-objek yang tentang alam-alam, pemandangan, nah berarti kamu pakai anut aliran naturalis. Ya, oke, jelas ya. Nah, lanjut. Yang kedua, realis. Nah, ini masih representatif, tapi yang realis. Apa itu realis? Aliran yang memandang dunia ini tanpa menambah dan mengurangi objek penggambarannya sesuai dengan kenyataan hidup. Nah, bedanya apa kira-kira? Ayo, dengan yang natural tadi. Bedanya di mana, anak-anak? Ini contohnya ini, yang bawah itu. Objeknya, Pak. Nah, objeknya bagaimana? Kalau yang tadi dari alam. Sekarang yang realis? Kayak seperti gimana? Kehidupan, Mbak. Seperti kehidupan, betul. Ya, jadi di realis ini tidak menekankan pada alam saja, betul ya. Tapi di sini ada aktivitas. Tadi dibilang ada kehidupan, ada orangnya. Nah, jadi objek di sini yang utama itu bukan alam yang ada di belakang itu, bukan, tetapi apa? Kegiatan ini tadi. Nah, jadi seperti definisinya tadi, memandang dunia ini tanpa menambah dan mengurangi objek. Penggambarannya sesuai dengan kenyataan. Nah, jadi misalnya ini ada orang lagi di sawah, lagi panen, atau lagi menanam lah. Itu yang potret di situ, yang ditangkap kemudian dilukis. Nah, bisa ya, memahami ya, membedakan antara natural dan realis ya. Bisa ya, anak-anak ya. Bisa, Pak. Oke, alhamdulillah. Lanjut kalau bisa. Ya. Yang berikut, yang ketiga, yang terakhir dari aliran romantis. Ya, jadi representatif ada 3. Ini yang ketiga, romantis. Apa itu romantis? Aliran seni lukis yang bersifat imajiner, yang melukiskan cerita romantis, ya, peristiwa yang dahsyat atau kejadian yang dramatis. Ya, jadi di sini ada peristiwa. Ya, di dalam lukisan itu pasti ada peristiwa. Ya, kalau yang di contoh ini, kira-kira ini peristiwa apa ini kira-kira? Nana bisa dijawab? Ini peristiwa apa ini? Hah? Seperti bentuk pertumpahan darah gitu, Pak. Ya, Perang gitu. seperti perang, betul. Tapi ini dia peristiwa seperti apa itu? Betul perang, tapi seperti di laut ya. Ini ada belakangnya itu ada ombak besar. Ya, ini kan ada seperti apa? Bukan kapal, bukan perahu ya, tapi kayak parit gitu ya. Kan ada ini ada layarnya ya. Terus di sini banyak orang yang mau menyelamatkan, banyak orang yang bertumbangan. Nah, ada suatu cerita di situ. Nah, itu romantisme. Ya. Jadi ketika ada representatif tadi kok ada nilai-nilai story-nya, itu berarti romantisme. Kalau yang seperti aktivitas di kehidupan sehari-hari ya itu berarti realis. Ya, paham ya? Oke, saya lanjutkan biar cukup waktunya. Oke, sekarang contoh. Silahkan dijawab.
Yang sebelah kiri ini aliran apa? Realis. Ya, wes paham. Yang sebelah kanan ini aliran apa? Ro- Romantisme. Romantisme. Romantisme dari mana? Realisme. Ah, realis, masih realis ya, tapi ini beda teknik ya. Kalau yang ini mungkin tekniknya teknik yang akuarel ini ya, jadi tidak tebel gitu ya, jadi goresan warnanya tipis ya. Kalau yang ini tebel itu beda di teknik aja. Oke, lanjut. Oke, sudah paham ya, berarti sekarang yang berikut, yang kedua. Nah, ini yang deformatif. Nah, ini harus paham juga ini. Perubahan bentuk ya. Jadi aliran seni lukis yang mengalami perubahan bentuk dari aslinya sehingga menghasilkan bentuk baru, namun tidak meninggalkan bentuk dasar aslinya. Jadi intinya di sini berubah bentuk, namun tidak meninggalkan bentuk aslinya. Ya, jelas ya. Oke, dalam aliran gaya deformatif tadi ada berapa aliran? Mana? Halo? Aliran deformatif ada berapa? 4. Ada 4. Baik, nah kita masuk ke aliran-aliran tadi. Yang pertama ekspresionisme. Nah, ini contohnya. Ini pengertiannya, maksud dari ekspres itu. Aliran seni lukis yang penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa. Yang jiwa sang perupa, yang spontan pada saat melihat objeknya ini. Jadi tetap bisa dilihat. Ini lukisan apa ini? Objeknya ini. Halo? Ini apa objeknya yang dilukis di sini? Wajah manusia, Pak. Wajah manusia ya. Jadi itu sudah berubah ya. Kalau wajah manusia yang masuk ke representatif pastinya tidak seperti ini karena ini aliran deformatif. Jadi dia seperti berubah bentuknya. Wes entah kamu nangkapnya lo kok koyok setan ya, kok kayak hantu dan lain sebagainya ya, itu karena ekspres ya, sesuai dengan jiwa si pelukis. Ya, jiwa-jiwanya mungkin lagi galau, ya, jiwanya lagi gak mood, nah, jadi hasilnya seperti ini. Ya, itu tergantung dari ekspresi tadi. Ini ekspresi, ya, tapi tetap ada kontek-kontek yang ada. Ayo, masih ada yang coret-coret. Mau melukis ya? Kamu mau melukis langsung nggak ini? Kok coret-coret ini? Ya, siapa yang coret-coret? Silakan kalau mau melukis, tak tunggu. Oke, lanjut ya. Oke, berikutnya impres. Ya. Kok enggak ada? Oh, belum tak tulis. Ya wes, ini impres ya. Ini impres, saya belum nulis title-nya. Impres yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan kesan saat objek tersebut dilukis. Nah, jadi di sini itu tetap ada objek yang ditangkap. Nah, bukan spontan tadi seperti ekspres. Jadi di sini seperti apa? Seperti memotret ya, memotret gambar atau memotret objek, kemudian dilukiskan di sebuah media di kanvas. Nah, lalu di sini bisa masuk ke impres ya. Jadi kalau impres ini ya lebih ke apa, sesuai dengan kesan saat objek dilukis. Jadi ada kesannya. Nah, ini seperti yang ada contoh di sini. Ya, jadi kalau kamu melihat, Pak ini bukan masuk ke realis, ya bukan. Ya kalau realis itu pasti kelihatan nyata. Ya, kalau yang ini kan permainan warnanya yang bagus ini. Ya, jadi meskipun ini kelihatan orang, tapi kan nggak jelas. Nah, itu sudah termasuk deformatif, berubah bentuk. Ya, seperti perahunya ini juga. Ya, oke. Lanjut. Yang berikutnya surrealisme, aliran yang menyerupai bentuk-bentuk yang sering dijumpai di alam mimpi. Ya, ini ya, atau hayalan. Nah, kan tidak mungkin ada jam bisa nepok-nepok gini ya. Ada jam di pohon yang kering, nggak ada pohonnya, nggak ada bunganya, nggak ada daunnya. Itu adalah aliran surrealisme. Jadi aliran-aliran khayalan ini ya, objek-objek khayalan, imajinasi, ya, hanya sebatas ilusi.
Oke. Berikutnya, kubisme. Yang terakhir ya, di deformatif. Aliran yang penggambarannya berupa bidang segi 4 atau bentuk dasar kubus. Nah, dalam pengembangannya, ini tidak hanya bidang segi 4 persegi atau kubus saja. Jadi banyak di sini ya. Ada nanti segitiga, ya. Ada nanti lingkaran juga boleh. Ya, ada kerucut dan lain sebagainya boleh. Ya, jadi tidak hanya bidang-bidang kubus saja. Ini kubisme. Baik anak-anak, sampai di sini ada yang masih belum paham? Silakan. Kalau yang belum paham silakan bertanya. Kalau sudah, saya lanjutkan ya. Ini materinya sudah selesai, tinggal nanti saya tes saja untuk menjawab ini termasuk aliran lukis apa gitu aja. Sudah paham ya? Halo? Sudah paham? Iya, Pak. Sudah, tidak ada yang bertanya ya? Oke, alhamdulillah kalau sudah paham. Lanjut, sekarang kita masuk ke contoh-contoh lukisan. Oke, silahkan dijawab. Yang sebelah kiri ini lukisan masuk aliran apa ini? Ekspresionisme. Ekspresionisme. Ada yang lain? Ayo. Kubisme. Masuk ke kubisme, betul ya. Ini kan susunan dari bentuk-bentuk tadi ya. Ada bentuk kubus tadi ya, persegi dan lain sebagainya. Yang kanan tentunya sama ya. Masuk ke kubisme. Oke. Tolong yang jeli, jangan sepintas. Wah, nah ini berikutnya. Oh, ini yang non representatif ya. Ini nanti tidak usah dipraktekkan. Nanti hanya sebatas untuk pengetahuan aja ya. Non representatif itu adalah lukisan yang bentuknya sulit dikenal. Ya, bentuk dasar gaya ini sudah meninggalkan bentuk aslinya. Jadi sama sekali kamu melihat karya lukisan non representatif itu tidak tahu bahwa itu objek apa, itu bentuknya apa, tidak ada. Ya, jadi murni itu kalau kalian bilang itu hanya lukisan yang ngawur, tapi sebenarnya tidak ngawur loh ya. Ada prinsip-prinsipnya ya yang menekankan unsur-unsur rupanya. Entah itu di warna, entah itu di garis ya atau di bidang. Ya. Jadi intinya tetap ada estetika ya. Hanya nanti kalian tidak bisa mengenali, tidak bisa objek apa toh yang mau ditampilkan, yang mau disampaikan, tidak ada. Itu non representatif atau yang disebut dengan lukisan abstrak. Ya, oke. Jadi itu yang terakhir. Oke, lanjut ya. Oke, sekarang silakan dijawab ini. Dari karya lukisan ini masuk ke aliran apa ini? Ekspresi. Masuk ke ekspresi. Wah, hebat ini. Paham banget ini berarti. Langsung jawab. Yang berikut. Nah, ini tema enggak usah ya, di buku ada ya. Kamu nanti silakan langsung dijawab. Ini yang nyoret-nyoret siapa toh yo? Yo gak mandek-mandek sih. Oke, nyoret mana? Mes, udah tak akhiri lo ya kalau nyoret-nyoret terus. Oke, ayo tolong anak-anak kamu kan kelas 9 masa kayak anak SD. Oke, pertanyaan berikutnya. Ini aliran apa? Yang kuda? Surrealisme. Surrealisme. Kenapa kok surrealisme? Karena khayalan, imajinasi. Ya, karena objeknya itu hanya objek-objek ilusi ya atau khayalan. Ya, jadi mungkin pengen ke langit bawa kuda lah, akhirnya pengen terbang dikasih sayap. Oke, yang kanan. Yang kanan apa ini? Natural. Hah? Yang kanan ini foto. Yang kanan ini foto anak-anak, bukan lukisan ini. Oke, dijawab baik. Ya, oke. Ya, tapi kalau memang itu lukisan itu memang masuk ke realis ya. Oke, lanjut. Ini masuk apa ini?
Naturalisme. Naturalisme. Ya, wes paham ya. Naturalisme objek utamanya tentang alam ya. Meskipun ada orang yang di sini, ini bukan objek utama ya. Jadi yang ditampilkan si pelukis adalah keindahan alamnya. Jadi itu yang dimaksud dengan natural. Oke, paham kabeh nih. Yang ini sebelah kiri masuk realisme apa naturalisme? Ayo. Realis, Pak. Nah, ini terjebak ini kamu. Cek kamu lihat sih lebih detail sih. Itu yang objek utamanya menjadi objek utama yang orangnya atau pemandangannya, balik lagi. Pemandangannya, Pak. Pemandangannya, Pak. Kalau pemandangan masuk kemana? Naturalisme. Masuk ke natural. Iya, Rek. Itu hanya orang itu hanya tambahan aja, objek-objek tambahan. Sebenarnya kalau orang ini ditutup, ya itu tidak mempengaruhi ke hasil ini tadi. Siapa yang berisik ini ya? Oh, ada musik-musik. Ya, oke. Nah, jadi tolong sekali lagi dilihat dulu ya kira-kira yang menjadi objek utamanya apa di sini. Ya, jadi itu masuk ke natural. Oke, yang sebelah kanan. Romantisme. Romantisme, betul ya. Oke, lanjut terus paham ini. Nah, ini yang agak susah ini deformatif ini sekarang. Yuk. Ini apa alirannya? Yang sebelah kiri yang gambar. Yang gambar apa? Ekspresif. Ekspres, betul. Ya. Ini ekspres. Ya. Ini aliran ekspresionisme. Ya, jadi seperti contohnya tadi karyanya Avandi tadi ya. Oke, jadi tidak ada apa istilahnya ide-ide ya untuk menyampaikan kesan ya atau memotret suatu objek. Nah, jadi ini murni hanya ekspresi si pelukis ya, dengan menampilkan goresan-goresan pada background yang di belakang. Yang sebelah kanan impresionisme ya, jadi ada objek yang dipotret ya. Nah, misalnya ini di sebuah ada jalan ya, terus kemudian ada pohon-pohon, kemudian di sana ada seperti laut. Nah, itu ada kesan tertentu ya, entah itu nanti untuk kesan-kesan di perspektif ya atau komposisi ya. Dari kelas ke ya Allah Pak Ajis. Efek yang lain. Aja dulu musik kan Lanjut sekarang yang terakhir ini, yang sebelah kiri dulu. Ayo, ini apa? Kubisme. Pinter. Yang ini? Surrealisme. Yang sebelah kanan? Kubisme. Yang bawah sendiri? Ekspresi. Ayo, objek apa yang ada di situ? Ayo dilihat. Ekspresi. Itu objek apa? Kamu kok bilang ekspresi? Kamu melihat objek apa di situ? Wajah. Nah, ayo. Ada burung juga Pak di situ, Pak. Mana ada burung? Impresif. Nah, kalau kalian tadi saya sampaikan yang ingat yang ketiga gaya dalam melukis itu ini masuk ke yang non representatif ya. Jadi memang benar-benar objek-objek yang di sini itu tidak bisa dikenali. Nah, jadi meskipun tadi ada yang menjawab seperti burung itu sebenarnya bukan burung. Ya, itu murni bentuk-bentuk atau objek-objek di lukisan non representatif. Jadi seperti ini permainan bidang-bidang. Nanti kalau ada kamu biasanya untuk background ya hanya sapuan warna-warna itu termasuk lukisan abstrak. Ya, jadi itu. Jadi nanti yang boleh dipraktekkan itu hanya ada 2 saja. Oke, materi saya sudah habis. Nah, sekarang tinggal tanya jawab. Silakan. Kita mulai jam 9 lebih tadi ya. Oke, sekarang sudah hampir habis waktunya. Oke, Nana, silakan yang mau bertanya tentang materi lukis. Kalau tidak ada,
berarti sudah selesai, sudah paham, tinggal prakteknya. Yuk, silakan tanya jawab. Dibuka semua mic-nya, enggak apa-apa. Wis, saya materinya sudah. Yuk. Kalau yang belum paham, silakan bertanya. Pak, prakteknya gimana, Pak? Ya dinyalakan toh videonya. Ya biar ini tak rekam nanti masuk YouTube habis ini ya. Kalau kamu nggak dibuka wajahnya nanti nggak masuk YouTube. Prakteknya apa tadi? Siapa yang tanya? Ayo, halo. Halo, siapa yang bertanya tadi? Ayo, 9A, 9B. Nah, ini banyak yang ditutup ini videonya ini. Ayo, tanya. Untuk tak tambahi nilai-nilai tanya, lek meneng ae. Ayo, tanya. Lugito, ayo Lugito, tanya oh. Apa? Ayo Jo, Jonathan, tanya Jo. Sudah jelas tak? Ya, Bil Nabil, Bil. Tambah lemu kamu Bil. Kok tambah gemuk? Tambah gundul, Pak. Oh, gundul. Sudah benar ini, sudah jelas ini. Sudah. Berarti siap praktek ya? Siap. Betul ya. Kalau sudah paham, jangan sampai nanti mengumpulkan tugasnya seperti menggambar. Ya, nanti tak kembalikan nanti kalau masih menggambar. Ya, contoh-contohnya tadi sudah banyak saya sampaikan. Oke. Sekarang Pak, saya mau tanya, Pak. Oke, nah gitu Rek. Ayo silakan. Nanti prakteknya di kanvas atau di kertas, Pak? Baik, terima kasih Nabil. Saya jawab ya. Nanti untuk praktek yang akhir ya, karena kita ini goalnya kan karya lukis, itu nanti di kanvas ya. Tetapi untuk yang sketsa ya, yang setelah pertemuan ini nanti itu di kertas ya. Kertas ini loh ya, buku gambar loh ya, bukan kertas kertas tulis gitu bukan ya, atau kertas buku tulis. Jadi nanti kamu setelah ini saya kasih tugas membuat sketsa lukis dengan kertas ya, karena hanya pakai pensil ya, enggak usah nanti diwarna karena sketsa itu hanya hitam putih. Oke, itu ya Nabil ya. Saya juga mau tanya Pak Vicky dari Ya 90. silakan. Yuk tanya. Sketsanya itu sketsa bebas atau sketsa gimana gitu Pak? Oke, sudah? Itu toh? Oke, jadi untuk sketsa nanti kamu sesuaikan dengan materinya tadi. Ya, kamu dalam melukis itu harus nanti menyertakan identitas. Ya, berbeda dengan menggambar. Ya, kalau menggambar kamu menggambar apa? Gambar gunung, gambar rumah, gambar hewan dan lain sebagainya. Tapi nanti ketika melukis kamu harus bisa menuliskan identitasnya di situ. Gaya saya representatif, misal ini. Aliran yang saya pakai adalah natural. Nah, jadi kamu milih sendiri itu bebas milihnya. Ya, tapi melukisnya itu tidak bebas. Ya, harus sesuai dengan apa yang kamu konsepkan tadi. Kalau kamu menulisnya di situ natural, ya jangan sampai objekmu itu surreal. Kalau di situ kamu menulis kubisme, jangan sampai objeknya itu kamu ekspres. Nah, itu berarti kamu nanti belum paham tentang materinya. Gitu ya, Vicky ya. Baik Pak, makasih. Oke, terima kasih. Lanjut, siapa lagi yang bertanya? Nggak ada? Oke, kalau enggak ada ya, karena waktunya kita sudah habis ya, saya sampaikan untuk tugasnya ya setelah pertemuan ini. Tugasnya setelah ini nanti kalian absen di situ ya. Ketika sudah selesai, kamu nanti langsung mengisi di link form yang saya kirim di grup kelas. Yang pertama nanti kamu memilih aliran lukisnya di situ. Ya, baik yang nanti dari aliran representatif atau yang aliran deformatif, itu nanti saya tulis semua di situ. Kamu pilih satu aja ya untuk prakteknya. Lalu kemudian kamu membuat sketsa di media kertas.
boleh A3, boleh A4 ya. Jangan lebih kecil dari itu. Lalu kemudian kalau sudah jadi kamu foto ya. Hasilnya itu kamu foto sama dirimu ya. Jadi ada gambarnya sketsa, ada gambar wajahmu ya. Boleh wajahnya aja, boleh penuh ya. Jadi yang penting ada buktinya bahwa itu karyamu gitu loh ya. Jadi saya untuk tugasnya dalam mengumpulkan nanti di foto karya sketsanya sama gambar kamu ya, sama wajahmu atau setengah badan atau full boleh. Ya, itu nanti dikumpulkan 1 hari cukup. Gimana? 1 minggu, Pak. Loh, Minggu aja. jangan satu minggu jangan, kan hanya sketsa. Minggu tuh. Hari 3 hari, Pak. Sampai hari Minggu tuh. 7 hari aja, Pak. 7 hari, Pak. 2 hari, 3 hari. Saya waktu 3 hari, Pak, saya lunasi. Sampai hari Minggu, Pak. Baik, Sampai ini hari Minggu. karena besok Sabtu ya, terus mungkin minggunya libur, oke. Saya beri waktu Senin. Kalau yang ngumpulkan setelah Senin ya, saya enggak delay. Ya. Sepakat ya. Jadi nanti kamu kerjakan itu ya, misalnya sekarang selesai ya kamu kirim sekarang. Kalau misalnya nanti kok belum, Senin terakhir deadline, Senin tanggal berapa itu? Senin tanggal 27 ya. Oke, berarti ada 3 hari dari sekarang ya, Jumat, Sabtu, Minggu. Oke, cukuplah. Jelas ya? Ada pertanyaan? Oh ya, dikumpulkannya di mana Pak? Di Japri atau di Google Form. Nanti habis ini saya kirim ya, saya kirim link Google Form-nya. Tolong nanti disimpan. Kalau mungkin chatnya kehapus nanti biar ada temennya yang mengirim lagi ya. Kalau enggak ya nanti minta ke saya untuk link Google Form-nya. Jadi di situ ada 2 pertanyaan ya, selain identitas kamu untuk absen tadi. 1 untuk menentukan jenis aliran lukis, yang kedua hasil sketsanya. Ya, jangan di video, cukup foto aja. Nanti videonya ketika dalam berkarya lukis ya, yang setelah ini pertemuan ketiga nanti ya. Oke, itu ya terkait dengan tugas hari ini, yaitu tentang sketsa, membuat 1 buah sketsa lukis ya, bukan sketsa menggambar. Cukup ya, anak? Cukup? Cukup. Wis ngantuk itu. Ya, Audrey kan mau menang ya, Audrey. Ya, oke. Baik, terima kasih ya atas perhatian dan kerjasamanya. Mohon nanti untuk tugasnya tidak sampai telat lagi ya. Kalau yang kemarin tidak mengumpulkan, hari ini ya tugas yang pertemuan kedua harus membuat dan harus mengumpulkan. Oke, jadi sebelum saya akhiri, kita nanti pertemuan berikutnya sudah ke kanvas. Ya, kami ingatkan untuk mungkin yang belum punya silakan nanti mencari kanvasnya yang nanti kita pakai, minimal ukurannya 30 kali 40. Ya, untuk yang pertemuan ketiga nanti ya, persiapan untuk di kanvasnya. Saya ulang, jadi kanvas yang kita pakai nanti ukurannya 30 kali 40 ya, untuk catnya bebas. Ya, kamu mau pakai akrilik boleh, kamu mau pakai cat air atau mau pakai cat minyak boleh. Ya, itu jadi informasi untuk pertemuan berikutnya. Yang terakhir, mohon maaf apabila selama menyampaikan ada kata-kata yang kurang berkenan. Kalau tidak ada yang bertanya, saya cukupkan. Sekian, sampai bertemu di pertemuan yang ketiga minggu depan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.